Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Nah, kembali lagi kita di mata kuliah Quran Hadis. Kali ini kami kelompok 5 yang akan memimpin jalannya diskusi kita di pagi menjelang siang ini. Nah, hari ini kita bahas apa sih? Hari ini kita bahas ayat-ayat tentang psikologi perkembangan dalam Al-Quran. Bareng siapa aja? Nih, bareng aku sendiri, Ika Wahyu Safitri, NIM 02. Selanjutnya ada Istifani Samratulaina, NIM 04. Dan Nur Iza Sapira Putri, NIM 10. Dan Devita Lestari dengan NIM 16. Oke, enjoy ya teman-teman. Kita bahas satu persatu dengan santai dan semoga dapat mencerahkan kita semua. Selamat menyimak. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Maksudnya, perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis atau saling kebergantungan satu sama lain, progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, dan berkesinambungan atau beraturan dan berurutan. Yang selanjutnya, aspek perkembangan manusia. Dalam aspek perkembangan manusia ini, yang pertama ada aspek fisik. Perkembangan fisik mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Kedua, aspek emosi. Emosi merupakan warna afektif atau keadaan perasaan yang dialami ketika seseorang menghadapi situasi tertentu yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang bervariasi dalam setiap periode perkembangannya, seperti marah, benci, putus asa, senang, dan lain-lain. Ketiga, aspek bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, intelijensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, serta hubungan keluarga. Fungsi pokok dari bahasa ialah sebagai alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan orang lain. Yang keempat, aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah norma, aturan, serta hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, ada aspek kepribadian. Kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik. Terdapat beberapa pola yang saling berkaitan dalam membentuk suatu kepribadian, yakni konsep diri yang berkaitan dengan penampilannya atau aspek fisik, serta yang berkaitan dengan kemampuan dan kelemahannya atau aspek psikologis. Yang keenam, ada aspek moral. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Perkembangan moral banyak dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Kohlberg memberikan gambaran tingkatan penalaran moral yang terjadi pada seseorang yang terbagi menjadi 3 tingkatan dengan 5 tahapan di dalamnya, yakni penalaran prakonvensional, penalaran konvensional, dan penalaran pasca konvensional. Yang terakhir ada aspek minat beragama. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Minat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan dampaknya yang begitu besar dalam menentukan perilaku dan sikap. Minat beragama merupakan fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi, minat beragama akan berkembang tergantung kepada seberapa besar anak memperoleh pendidikan tentang keagamaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Materi yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan manusia. Perkembangan manusia secara umum itu digambarkan dalam periode atau tahapan-tahapan, di mana periode atau tahapan yang dimaksud itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Adapun periode atau tahapan tersebut diantaranya yaitu yang pertama periode prakelahiran, yang kedua yaitu masa bayi, yang ketiga yaitu masa kanak-kanak awal, yang keempat yaitu masa kanak-kanak tengah, dan yang kelima yaitu masa remaja. Yang pertama yaitu periode prakelahiran atau prenatal period. Periode ini terjadi sejak dimulainya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai kelahiran. Biasanya, normalnya, periode ini berlangsung sesuai dengan rata-rata usia kehamilan pada umumnya, yaitu sekitar 9 bulan. Yang kedua, yaitu masa bayi atau invasi. Periode ini merupakan periode perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus dari lahir sampai seseorang berusia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan. Periode ini merupakan periode ekstrim yang dialami oleh bayi itu sendiri dikarenakan pada periode ini ketergantungan bayi terhadap orang dewasa itu sangat besar. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak awal atau early. Periode ini terjadi sejak masa akhir bayi sampai usia 5-6 tahun. Selain itu, pada periode ini juga dikenal sebagai tahun-tahun sekolah, karena biasanya pada usia ini anak sudah mulai masuk ke sekolah untuk belajar secara formal. Yang keempat adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, atau disebut juga dengan masa middle and late childhood. Pada periode ini dimulai sejak berakhirnya masa kanak-kanak awal atau usia sekitar 6-11 tahun. Beberapa menyebutnya sebagai periode sekolah dasar. Di dalam periode ini, seseorang secara umum sudah mulai menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan secara formalitas mereka sudah dihadapkan pada dunia dan budaya yang lebih besar yang ada di sekitar mereka. Yang kelima yaitu masa remaja atau adolescence. Periode ini merupakan periode peralihan perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa awal. Pada periode ini dimulai sejak anak sudah memasuki usia sekitar 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Materi yang selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu terdapat di Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang menjelaskan mengenai periode sejak dimulainya pembuahan ovum oleh sperma yang meliputi fase nutfah atau zigot yang dimulai sejak pembuahan sampai 40 hari di dalam kandungan. Yang kedua, fase alaqah atau embrio yang terjadi pada usia 40 hari kehamilan. Yang ketiga yaitu fase mudghah atau janin yang terjadi pada usia kehamilan 40 hari berikutnya. Dan fase peniupan ruh yang terjadi ketika janin berusia genap 4 bulan. Yang kedua yaitu terdapat di Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Dalam surat ini menceritakan mengenai periode kelahiran sampai kematian. Di dalam surat ini memiliki arti yaitu Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah itu kuat lalu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Oke, selanjutnya kita ke perkembangan dalam Al-Quran. Secara umum digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah masa intrauterin atau prenatal, atau disebut juga marhalah maqabla al-milad. Jadi pada masa ini permulaan anak dalam kandungan, yaitu saat pembuahan dalam ovum yang dibuahi oleh spermatozoa. Nah, ini termaktub dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah masa vital atau masa menyusui.
masa ini disebut marhalah ar-roda'ah. Jadi masa ini dimulai saat anak lahir dan mencapai umur 2 tahun. Masa ini termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, selanjutnya ada masa estetis atau disebut juga marhalah at-tufulah al-mubaqirah atau masa infansi ya ini. Jadi masa ini ada di antara anak-anak saat umur 3 sampai 5 tahun. Oke, selanjutnya adalah masa intelektual, masa keserasian bersekolah atau disebut juga masa at-tufulah al-mutawassithah wa al-mutaakhirah. Masa ini dibagi atas 2 fase. Jadi masa-masa kelas rendah atau sekolah dasar, kemudian masa-masa kelas tinggi saat sekolah dasar gitu ya. Di kelas rendah ini biasanya umur 6 atau 7 sampai 9 atau 10 tahun. Kemudian karakteristik anak-anak yang ada di sekolah kelas-kelas rendah sekolah dasar ini apa sih gitu kan. Biasanya mereka punya korelasi yang tinggi antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Kemudian tunduk terhadap peraturan dan permainan-permainan yang ada. Terus tuh adanya kecenderungan memuji diri sendiri gitu. Jadi anak-anak tuh banyak yang pede gitu ya. Terus suka membandingkan dirinya dengan anak lain. Kalau hal itu menguntungkan gitu. Jadi di samping hal yang bandingin dirinya ke orang lain, anak itu suka meremehkan orang lain. Jadi kayak Pak Anggar jago gitu ya istilah ininya. Kemudian kalau tidak dapat menyelesaikan persoalan, maka soal itu dianggap tidak penting. Ya, seperti itu. Terus pada umur 6-8 tahun, anak menghendaki nilai raport, skor yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau enggak. Jadi anaknya tuh pengennya jadi juara terus tanpa kayak yang namanya anak-anak ya nggak evaluasi terhadap dia berhak nggak dapetin itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada masa kelas tinggi. Nah, pada masa ini karakteristiknya mereka sudah mulai memperhatikan kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Nah, hal ini membawa kecenderungan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Selanjutnya adalah amat realistis, ingin tahu dan ingin belajar. Anak-anak di usia 9 atau 10 sampai kira-kira 13 tahun tuh. Terus anak memandang nilai rapot itu adalah ukuran yang tepat untuk prestasi sekolahnya. Kemudian anak-anak pada masa ini tuh gemar membentuk kelompok-kelompok sebaya untuk bermain bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masa remaja atau marhalah al-bulugh, disebut juga adolescence gitu ya. Jadi masa ini tuh terbagi atas 2. Masa pra-remaja yang biasanya berlangsung sekitar umur 12 sampai 14 tahun. Jadi fase ini berlangsung pada waktu yang singkat. Jadi ketika gangguan, shock gitu ya, shock biologis itu udah hilang, masa ini banyak menimbulkan ragu-ragu. Jadi banyak ragu. Nah, terus masa ini tuh ya singkat tadi seperti yang udah saya katakan. Kemudian akhir dari masa negatif ini ditandai dengan kesegaran jasmani, kegembiraan dalam bekerja dan suka dan gembira gitu. Terus selanjutnya ada tadi kan dibagi atas beberapa masa ya, masa remaja tuh ada yang pra remaja, kemudian masa remaja atau late adolescence. Nah, masa ini dimulai saat umur 14 sampai 20 tahun. Jadi masa-masa ini negatifnya adalah anak-anak ya individu akan sadar akan kesepian yang selama ini nggak pernah dialaminya di masa-masa sebelumnya, seperti itu. Nah, masa-masa ini biasanya individu ngerasa nggak tenang, soalnya kayak individu banyak melihat hal-hal yang kontradiksi dalam dirinya. Jadi mengkritik karena dirinya nggak mampu, tapi di lain pihak ya mencari pertolongan karena belum dapat menjelmakan dirinya. Jadi ketika gini, kita mau meninggalkan
prinsip kita waktu kecil gitu kan, tapi kita belum dapat prinsip baru kayak gitu, jadi ngerasa nggak mampu gitu loh, gitu, ngerasa bingung di masa-masa seperti ini gitu. Oke, selanjutnya adalah masa dewasa atau marhalah ar-rusyid. Masa ini dimulai setelah berakhirnya masa remaja sampai umur 40 tahun, setelah berakhir remaja sampai umur 40 tahun. Nah, masa ini termaktub dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Selanjutnya adalah terakhir masa tua atau marhalah asy-syaikhah. Nah, pada masa ini ya merupakan masa penurunan perkembangan gitu ya. Jadi dimana kita yang awalnya sehat fisik, sehat mental, jadi di masa ini tuh jadinya organ-organ tubuhnya mulai mengalami penurunan, kemudian jadilah dari yang kuat menjadi lemah seperti itu. Jadi kemampuan intelektualnya juga menurun. Hal ini kayak bisa kita lihat dari daya ingatnya dan kemampuan berkonsentrasi dan ingatan kekacauan antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi kayak pikun gitu umur 70 tahunan ke atas. Masa ini termaktub dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Selesai kita bahas mengenai perkembangan yang secara umum dalam Al-Quran. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu dalam psikologi perkembangan dan tafsirannya. Nah, dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran secara gamblang menegaskan manusia memiliki potensi-potensi psikofik, yaitu kekuatan fisik, nafas, akal, hati, dan ruh. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk ayat 10. Nah, dalam perilaku psikologi Al-Quran, manusia terkadang bisa jatuh pada sifat-sifat hewan atau berubah seperti sifat malaikat. Ada kalanya manusia tertarik oleh kebutuhan dan syahwat tubuhnya, dan ada kalanya ia tertarik oleh kebutuhan spiritualnya. Al-Quran mengisyaratkan pergulatan psikologis yang dialami oleh manusia, yakni kecenderungan pada kesenang-senangan jasmani dan kecenderungan pada godaan kehidupan duniawi. Dijelaskan pula, pandangan Al-Quran terhadap manusia bukan hanya memperhatikan potensi batin, melainkan Al-Quran juga memperhatikan betapa besar pengaruh lingkungan dan pendidikan. Pada surat Al-Baqarah ayat 31, jelas ditegaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama yang dengan kata lain manusia adalah juga makhluk yang dapat dikenai pendidikan. Dan pada hadis yang sangat populer dijelaskan, semua anak Adam dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak menjadi Yahudi atau Nasrani. Dan yang paling spesifik, Al-Quran telah menjawab misteri ilmuwan psikologi yang mencari kekuatan transpersonal dalam menunjukkan potensi ruh
yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya yang kita bahas adalah terbentuknya kepribadian dalam diri manusia. Manusia berpotensi memiliki pribadi positif dan negatif. Pada hakikatnya, potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja, daya tarik keburukan lebih kuat dibandingkan dengan daya tarik kebaikan. Nah, ada dua ayat yang menyebutkan potensi positif manusia. Yang pertama surat At-Tin ayat 5, yakni manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Dijelaskan pula dalam surat Al-Isra ayat 70, yaitu manusia dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan kebanyakan makhluk-makhluk lain. Nah, dalam Al-Quran juga banyak yang mencela manusia dengan memberikan cap negatif. Salah satunya terdapat dalam surat Ibrahim ayat 34, yaitu manusia amat aniaya serta mengingkari nikmat. Bentuknya kepribadian dalam diri manusia menurut Usman Najati dikelompokkan berdasarkan Al-Quran menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah munafikun. Munafikun atau kepribadian orang munafik adalah segolongan orang yang berkepribadian sangat lemah dan bimbang. Yang kedua, kafirun atau kepribadian orang kafir, yakni ciri-ciri orang kafir yang diungkapkan dalam Al-Quran antara lain suka putus asa, tidak menikmati kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya, tidak percaya pada rukun iman yang selama ini menjadi pedoman keyakinan umat Islam, dan mereka tidak mau mendengarkan dan berpikir tentang kebenaran yang diyakini kaum muslim. Mereka sering tidak setia pada janji, bersikap sombong, suka dengki, cenderung memusuhi orang-orang beriman. Mereka suka kehidupan hedonis, kehidupan yang serba berlandaskan hal-hal yang bersifat material. Nah, yang terakhir yaitu al-mu'minun atau kepribadian orang yang beriman. Kepribadian orang yang beriman akan dapat tercapai bila diawali dengan percaya pada rukun iman yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan percaya pada ketentuan Allah ataupun qadar atau takdirullah. Kesimpulannya dari yang telah kita jelaskan adalah perkembangan individu manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat kompleks dan saling ada keterkaitan, seperti faktor lingkungan, faktor potensi bawaan, faktor keturunan, dan bahkan takdir Tuhan itu sendiri. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang hakikat perkembangan manusia itu sendiri. Maka dari itu, perkembangan yang terdapat dalam Al-Quran dicoba untuk dikompresasikan dengan disiplin ilmu psikologi, di mana dengan dilakukan kajian ini akan memberikan wawasan baru mengenai konsep perkembangan manusia yang dihasilkan oleh para ilmuwan barat sebenarnya sudah tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke teman-teman, sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah selama kami menjelaskan, mohon dimaafkan. Nah, untuk selanjutnya kita diskusi via WhatsApp ya. Silahkan jika ada masukan, pertanyaan, atau sanggahan disampaikan di WhatsApp. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.